Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nur Hasanah, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, golongan 2, angkatan 11, kelompok 3, nomor daftar hadir 27. Jabatan saya sebagai sanitarian terampil di Puskesmas Babirik. Pada saat ini, saya mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Jainal Fanani, MED, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, langsung saja. Tupoksi sanitarian di Puskesmas terdapat 3. Yang pertama, konseling, yaitu klinik sanitasi. Yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Yang ketiga, intervensi kesehatan lingkungan. Sebelum menganalisis isu yang disampaikan, saya akan menyampaikan apa itu isu. Isu adalah secara umum sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pra-analisis. Sebagai sanitarian terampil di Puskesmas, saya mendapatkan beberapa isu yang akan saya angkat untuk dianalisis. Isu yang saya angkat yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan klinik sanitasi. Isu yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan sampah medis. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya penyuluhan pemilahan sampah. Isu yang keempat adalah cakupan akses jamban sehat belum 100%. Selanjutnya, saya melakukan analisis masalah program sanitarian dengan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. U untuk urgensi dapat dinilai dengan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut. S untuk seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. G untuk growth, yaitu berapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Setelah memahami U, S, dan G, maka dapat kita melakukan penskoran dengan skala 1-5. Di sini, saya mengangkat 4 isu. Isu yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan klinik sanitasi. Isu yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan sampah medis. Isu yang ketiga, belum optimalnya penyuluhan pemilahan sampah. Isu keempat, cakupan akses jamban sehat belum 100%. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nilai tertinggi yaitu dapat dilihat dari tabel tersebut, jumlah terbanyak yaitu tentang belum optimalnya pelayanan klinik sanitasi, di mana maka isu tersebut menjadi prioritas masalah. Setelah mendapatkan isu sesuai prioritas selanjutnya, maka saya akan melakukan analisis menggunakan Fishbone. Pelayanan klinik sanitasi mendapatkan beberapa faktor penghambat, yaitu dari faktor manusia seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang klinik sanitasi, kurangnya petugas dalam sosialisasi klinik sanitasi. Kemudian faktor metode seperti kurangnya koordinasi dengan lintas program terkait,
monitoring dan penjaringan masalah kesehatan lingkungan yang kurang menyeluruh, dan kurangnya penerapan SOP yang sudah dibuat. Faktor selanjutnya yaitu alat, seperti kurangnya alat peraga. Selanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Yang pertama, kekuatan atau strengths, memiliki tenaga sanitarian, memiliki ruang konseling, memiliki SOP pelayanan klinik sanitasi, memiliki lembar form inspeksi rumah, terjalin koordinasi lintas program dan kerjasama dengan ruang pemeriksaan. Keenam, memiliki sanitarian kit untuk menunjang pemeriksaan saat kunjungan rumah. W. Kelemahan atau weaknesses. Pertama, rujukan dari poli ke klinik sanitasi kurang dijalankan. Kedua, kunjungan ke rumah pasien membutuhkan waktu yang lama karena jarak rumah pasien dengan puskesmas cukup jauh. O. Peluang atau opportunities. Pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas. Kedua, dapat memonitoring dan evaluasi penyakit berbasis lingkungan yang ada di masyarakat. Ketiga, edukasi secara langsung kepada pasien untuk perubahan perilaku yang lebih sehat. T. Ancaman atau threats. Pertama, sanitarian kit dapat rusak. Kedua, biaya perawatan yang mahal. Ketiga, petugas dapat tertular penyakit. Keempat, mutasi sanitarian. Setelah selesai dijabarkan alternatif pemecahan masalah, maka mendapatkan hasil yaitu alternatif penyelesaian dengan melakukan koordinasi lintas program terkait SOP program pelayanan kesehatan lingkungan atau klinik sanitasi. Tahapan alternatif penyelesaian, pertama, melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas. Kedua, membuat SOP klinik sanitasi. Ketiga, membuat kerangka acuan kegiatan klinik sanitasi. Keempat, mengkoordinasi lintas program tentang penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling. Kelima, edukasi kepada masyarakat tentang penyakit berbasis lingkungan. Hasil yang diharapkan yaitu pertama, rujukan pasien dari poli pemeriksaan seperti poli umum, poli KIA, dan poli MTBS yang mendiagnosis penyakit berbasis lingkungan agar dapat diarahkan ke klinik sanitasi. Kedua, penyakit berbasis lingkungan atau PBL dapat teratasi. Ketiga, masyarakat lebih sehat lagi. Keempat, masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Pihak yang terlibat yaitu pertama, kepala puskesmas, kedua, lintas program terkait, ketiga, sanitarian itu sendiri, keempat, dan lintas sektor. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, khususnya tupoksi sanitarian terampil di puskesmas. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.